Ya, kita coba membahas mengenai rangkaian tadi ya. Apa itu rangkaian? Rangkaian adalah sekumpulan komponen yang disusun berdasarkan tujuan atau tujuan rangkaian, ya, di mana nanti komponennya ini bisa bekerja secara sistematis dan berurutan, ya. Itulah sistem. Nah, di sini rangkaian lampu ini sudah jelas. Kalau kita lihat beberapa contoh rangkaiannya, ya, ini contoh rangkaiannya. Oh, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, contoh-contoh rangkaiannya seperti ini untuk lampu, ya. Mau di tipe apapun, konsep kerja lampunya atau pola dari rangkaian lampunya itu sudah bisa ditebak. Contohnya ada yang dinamakan nanti dengan IC 6 kaki, kemudian induktor di input IC-nya. Ada juga penanda yang lebih spesial lagi, yaitu dengan adanya dioda yang dipasang seri. Kan begitu. Jadi nanti pola lampu untuk beberapa rangkaian itu akan sama. Kecuali nanti ada yang menggunakan PMI, Power Management Interface. Tidak memakai regulator. Kalau ini namanya regulator. Kalau PMI berarti regulatornya sudah disatukan untuk lampu, untuk dering, untuk getar, untuk layar, untuk audio. Nah, itu makanya nanti ada power management interface atau power management. Nah, ada IC, ada namanya apa ya? Ada handphone yang menggunakan PMI, ada yang juga menggunakan regulator seperti ini, ya. Jadi kalau ini IC-nya kok IC charging, IC lampu, IC dering, semua bersatu. Nah, itu namanya PMI. Kalau dipisah-pisah namanya regulator, ya. IC power management itu gabungan beberapa regulator. Kalau ini separate, dipisahkan, ya. Nah, contohnya di sini hal-hal yang kalau misalnya Pak, saya ini tidak punya skematik untuk mendapatkan ininya, tetap usaha seperti tadi kita ya, sudah usaha nyari ke Samsung, nyari ke Oppo, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan bahwa IC-nya ini tadi menggunakan AW9961. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mempelajari ponsel yang tidak punya skematik, ya. Jadi jangan membatasi diri, itu yang paling terpenting. Nah, setelah didapatkan yang disebut dengan datasheet, nah seperti ini datasheet ya. Di sini kebetulan ada datasheet untuk AW yang ini, ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa AW ya 9961 ini adalah watt LED driver with flexible digital and PWM brightness control in small package. Nah, di sini. Nah, artinya ini IC buat driver LED driver, ya. Tapi di sini apa namanya? Kita harus bisa lihat dulu ya. Ini kompatibelnya dengan tipe LCD apa saja gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini buat TDFN itu adalah package IC-nya gitu ya. Tin ya, jual flat no lead gitu kan. Jadi di sini kakinya tin itu tin ya. Tin itu artinya tipis atau thick itu nanti tebal ya. Ini antara tin dan thick. D-nya itu jual. Jual itu kakinya hanya di kanan dan di kiri ya, karena kalau yang 4 itu namanya quad ya. QFN, quad flat no lead. Kalau DFN itu dual flat no lead ya. Jadi kakinya nanti bentuknya seperti ini. Nah, kanan kiri, kemudian ini flat, tidak ada bola-bola timah. Makanya disebut flat no lead. No lead itu tidak ada kaki, tidak ada pin, tidak ada bola-bola timah. No lead, jadi rata, flat. Oke, kita ambil seperti ini. Supportnya ya, biasanya suka ada supportnya dengan tipe LCD jenisnya apa ya. Oke, kita langsung saja. Tidak usah takut ketika kita tidak bisa mendapatkan skematik dari
ponsel yang sedang kita kerjakan, kita cari referensi atau persamaannya. Seperti di istek ini, ada untuk persamaannya. Masuk ke dalam home, kemudian di sini tinggal klik. Ya, ada di sini cross reference list. Ya, cross reference parts. Nanti kita tinggal ketikkan. Nah, misalkan seperti ini AL65 nanti keluar bla 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 bla. Termasuk nanti di sini Oppo A5 ya, betul ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ketik AW9961 ya. 9961 ada nggak? Nah, not found. Atau tadi berapa? AW berapa? AW 9961 ya. Nah, berarti di sana untuk di istek tidak ada AW 969, oh kurang 1 ya. 99. Kita enter. Sama, not found juga. Jadi tidak dimasukkan ke dalam list part listnya ya. Ya, ini masukkan saja begitu. Oke, kita dapatkan seperti ini. Listnya ini IC lampu, ini LED driver, ada jenis-jenis LED drivernya ya, ada SGM, KTD, LM. Nah, pada intinya lampu itu yang harus dipahami adalah konsep rangkaian. Konsep rangkaian lampu itu adalah booster regulator. Ya, booster regulator. Apa maksudnya booster regulator? Nah, kita kenali dulu konsep rangkaiannya. That is a circuit. Inilah yang disebut dengan rangkaian. Satu rangkaian itu harus memenuhi syaratnya. Pertama ada sumber tegangan sebagai syarat utama listriknya. Kemudian ada ground sebagai pembeda potensial positif dan negatifnya. And then kemudian di sini ada load-nya, beban yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian nanti harus ada perintah ya, atau kontrol atau switch kapan rangkaian ini harus mulai bekerja ya, kemudian pola kerjanya, dan yang terakhir nanti harus ada putaran arus atau yang disebut dengan closed loop. Jadi kalau ditanya what is the circuit, nah apa itu rangkaian? The circuit is closed current loop ya. Jadi closed current loop. Jadi putaran arus yang tertutup itu rangkaian. Gitu. Kalau terbuka itu bukan rangkaian. Ya, rangkaian tertutup, rangkaian terbuka. Tapi yang di sini rangkaian itu harus ada closed loop, ya. Nah, di sini sumber tegangannya, kemudian nanti di sini ground-nya, di sini load-nya, ya. Di sini perintah kapan rangkaian ini mulai bekerja dan kapan rangkaian ini harus berhenti bekerja. Kemudian di sini ada komparator sebagai pembanding. Ya, pembanding. Komparator itu antara tegangan input, tegangan output, nanti ada komparasi atau perbandingannya. Atau juga di sini bisa juga sebagai fault reference atau LDO-nya. Jadi kalau misalnya sudah masuk tegangan di sini, kita ukur di sini ada tegangan, berarti tegangannya sudah ada di internal IC. Jadi fault reference, begitu. Ya. Nah, kembali lagi ke konsep rangkaian. Konsep rangkaian lampu di sini adalah inputnya ini harus bisa mengerjakan beban lampunya ini dengan disesuaikan dengan beban yang ada. Contohnya sini lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 lampu LED. Kalau satu lampunya 2,2 volt, berarti ini membutuhkan berapa volt untuk menghidupkan lampunya ini? 20, karena konsep kerja dari lampu kalau dipasang seri, maka jumlah potensialnya bertambah. Jumlah tegangannya bertambah. Jadi 2,2 kali 10. Beda dengan dipasang paralel. Yang diperlukan di paralel adalah banyaknya arus. Ya, tegangannya tetap, arusnya diperbesar karena harus dibagi-bagi. Ya, nah ini mudah-mudahan. Jadi setelah kita kenal rangkaian, kita perlu wajib dulu tahu yang namanya konsep rangkaian. Konsepnya apa nih rangkaian ini?
Si rangkaian ini ketika diberikan listrik, apa yang rangkaian itu lakukan? Apakah dia mengubah energi listrik menjadi energi baru atau mengubah energi listrik jadi listrik lagi? Kalau mengubah energi listrik jadi listrik lagi itu namanya regulator. Ya. Nah, ini makanya disebut ada konversi DC to DC, AC to DC, itu tegangan ke tegangan lagi. Nah, itu lebih disonong dikatakan regulator. Gitu, ya. Nah, di sini konsep dari rangkaian ini adalah rangkaian booster regulator. Kenapa ditambahkan lagi kata booster setelah regulator? Konsep pertama adalah rangkaian ini dipakai untuk mengelola tegangan, outputnya tegangan, disebutkan konsep regulator. Yang keduanya konsepnya adalah booster. Kenapa booster? Karena di inputnya diberikan induktor untuk menginduksi agar outputnya tegangannya meningkat. Jadi antara dengan tegangan volt in dengan tegangan volt out terjadi perbedaan signifikan sekali, dan dia keluarnya harus diatur dengan cara switching, menaikkan, ya kan, dari asal menjadi meninggi, kemudian balik lagi ke low, high low, begitu namanya switching, switch. Nah, inputnya misalkan PPH powernya 4 volt, outputnya di sini harus tadi 20. Karena supaya harus mencukupi kebutuhan untuk mengerjakan load ini atau beban ini, maka dibuatkanlah booster di sini. Nah, uangnya 4 juta, harus beli yang harga 25 juta. Datang ke Kanjeng Dimas, terus digandakan uangnya. Nah, inilah fungsinya gitu kan. Induktor di sini sebagai L booster, yaitu untuk menggandakan, memompa tegangan menjadi berlipat ganda hasilnya. Intinya begitu. Ya. Nah, itu tadi konsep pertama rangkaian adalah ini si rangkaian ketika diberikan arus listrik, si rangkaian itu akan mengubah apa? Mengubah energi listrik menjadi energi listrik lagi atau mengubah energi listrik menjadi energi baru. Energi listrik jadi cahaya, ini lampu nih. Energinya baru gitu kan. Tapi ini konsepnya mengubah energi listrik jadi listrik lagi outputnya. Walaupun nanti dibiaskan atau dipantulkan jadi cahaya. Kemudian audio, nah mengubah energi listrik jadi suara, sinyal, energi listrik jadi gelombang frekuensi. Nah itu nanti ada rangkaian, nah itulah rangkaian. Ya. Kumpulan beberapa komponen yang digabungkan atau disatukan, disusun berdasarkan tujuan rangkaian atau fungsi rangkaian yang bekerjanya secara sistematis dan berurutan. Begitu. Jadi harus dikatakan prima semua komponennya, baru ini bisa bekerja. Oke. Terus harus ada putaran arus, tadi sudah, harus ada pengontrolnya, ini sudah. Nah, kemudian kita untuk menganalisa ini rangkaian ini bisa bekerja dengan baik atau tidak, harus apa? Ya harus dilakukan analisa pengecekan baik di awal atau di akhir. Nah, nanti penentuan titik-titik pertemuan pengukuran. Kita bisa mengukur di sini ya, sebelum ini masuk ke L dan setelah ini keluar dari L. Nah, ini kita bisa lakukan pengukuran, boleh di sini. Ya, sebelum masuk ke lampu, ya, setelah keluar dari lampu. Nah, jadi di sini konsep rangkaian dulu yang harus diperhatikan. Lampu itu mengubah energi listrik jadi energi listrik lagi, tapi konsepnya adalah memperbesar tegangan. Jadi disebut booster regulator. Sampai sini bisa diikuti. Ya, jadi syarat rangkaian harus ada sumber, harus ada ground, harus ada beban, harus ada perintah, harus terjadi putaran arus, ya, barulah ini disebut rangkaian. Nah, yang berpindah itu bukan tegangan, tapi arus, ya, harusnya. Sekarang bagaimana dengan inputnya? Nah, di sini kan ada keterangan inputnya, ya.
pakai AW 9961 ini ya. Dia inputnya range-nya bukan rate, range-nya. Range-nya itu jarak antara jarak minimum dengan maksimum itu namanya range ya. 2,7 sampai 5,5. Di pH power berapa? Contohnya di kasus ini. Nah, di kasus ini ya. Nah, di kasus ini saya tutup dulu. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, di kasus ini inputnya PPH power, pipon power. Pipon power ini outputan dari IC charging. Ya, masuk dari chargingnya 5 volt, keluar ke IC charging, keluarnya 4,35. Nah, dari 4,35 ini masuk ke IC ini, ke regulator, keluarnya bisa sampai 35 volt. Nah, itu ya tadi. Kemudian di sini berarti inputnya range-nya ya. Kemudian di sini 38 over voltage protection for up 10 LED in series. Jadi menggunakan AW9961 ini dia maksimalnya sampai 38. Over protection ya. Nah, ini ada yang menarik ini. Apa bedanya over voltage, over current? Apa bedanya? Nah, betul. Kalau ini bebannya misalkan 10 lampu ini, sumbernya kurang, berarti apa? Nah, redup. Itu namanya overload. Kelebihan beban. Oke? Overload. Mobil overload nggak maju-maju. Nah, itu kan. Nah, lampu redup, itu overload berarti. Kalau overcurrent, terang, mati. Panas. Ya, itu overcurrent, kelebihan arus. Jadi harus paham juga gitu. Overload, overcurrent itu bedanya gitu kan. Lampu kalau overcurrent panas mati, ceprut. Kalau lampu kurang arus yang lewat itu namanya overload. Kelebihan, pengisinya kurang gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Oke, apalagi? Nah. Jadi tadi sumber tegangannya balik lagi ke konsep rangkaian ya. Ini di sini tadi ada rangkaian lampu juga nih. Nah, ini sama, ini pakai yang dari Infinix. Konsepnya sama, sumber tegangannya phasis, di sini menggunakan kapasitor sebagai penampung arus sementara dan pembuang ripple tegangan. Kemudian masuk ke induktor, kemudian keluar dari ini lewat kaki switch juga yang sebagai driver atau pengaturnya. Kemudian di sini lewat dioda. Ini yang begini tuh apa, dioda apa? Nah, yang begini itu Schottky ya, dioda Schottky Z. Kalau Zener ininya lurus Z. Z-nya begitu Z. Nah, kalau ini Z-nya kurimis Zoro, ini Schottky. Ya, dioda Schottky. Oke. Nah, hati-hati menggunakan dioda ini, nanti ada beberapa karakter untuk dioda juga gitu kan. Nanti ini dibahas di komponen ya. Cuma kita harus paham ada dioda, kalau kita pakai Zener berarti nanti ada bisa ada arus balik sampai volt nih, posisi volt nih baru dia leak jebol gitu. Ada yang dioda yang memang tidak boleh sama sekali ada yang arus balik reverse. Kalau dioda Zener masih bisa reverse. Gitu, harus pahamnya nanti di sana. Ya, itu nanti dibahas di komponen. Ya. Nah, ini balik lagi ke masalah rangkaian. Nah, ini tadi kita sudah download. Nah, jadi ada sumber, kemudian ada wiringnya, jalurnya, ya, kemudian ada bebannya. Ini wiring itu sebagai perantara, ya, media perantara atau jalur. Tugas jalur itu satu sebetulnya, hanya menyambungkan. Jadi tugasnya jalur itu menyambungkan. Nah, rusaknya jalur itu adalah putus. Ada yang bilang jalurnya konslet. Yang konslet biasanya komponen. Akibatnya jalur kena
imbas. Ya. Nah, ini ada yang jadi rangkaian itu konsepnya sederhana sebetulnya. Kalau yang bermasalah komponen seri itu namanya putus jalur, ya. Kalau yang bermasalah komponen paralel short atau konslet. Nah, short itu atau grounding, ya. Short itu membuat jalur positif dan negatif. Gini, ada short, ada grounding. Short itu hubungan singkat, tapi bukan selalu konslet gitu. Short itu artinya terhubung singkat, itu short namanya. Tapi kalau grounding, nah, itu konsepnya pasti short. Ya, gitu dah, gitu. Jadi di belajar elektronika juga harus pakai logika, terus ada semacam apa ya, kalau pisolopi. Nah, pisolopinya elektronika gitu. Jadi kita harus kuat belajar elektronika di sini. Nah, kemudian di sini ada driver. Kapan rangkaian ini harus bekerja dan kapan rangkaian ini harus berhenti. Nah, sifat kalonya hanya switch-nya hanya seperti switch single, misalkan switch-nya begini. Stack, on off. Itu sifatnya tidak frequently, ya, hanya once switching gitu kan, hanya sekali cetrek. Tapi kalau bagaimana yang seperti ini, yang sifatnya pakai timer atau frequently-nya tinggi. Nah, ini contohnya di sini sebagai dimming control itu kan si lampunya bisa dalam ribuan kali cetak, kayak gitu. Dalam frekuensi tinggi si switchingnya itu bisa bekerja gitu. Ya. Coba kalau pakai switch-nya tidak otomatis, cetak begitu, harus dicetak jebol nanti. Ya. Nah, ini supaya ini biasanya inputnya juga di sini untuk dimming-nya dipakai komponen. Biasanya transistor, ya, dipakai lagi transistor sebagai switch otomatis. Oke, selanjutnya di sini harus terjadi putaran arus dan di sini ada komparator. Jadi kalau misalkan ini nggak usah takut ya masalah rangkaian. Ketika kita mendapatkan masalah seperti ini, kemudian kita tidak tahu skematiknya dan bagaimana cara kerjanya, upayakan cari data sheet. Dari data sheet ini kita dapatkan yang disebut dengan typical, ya, application circuit. Nah, ini. Nah, typical application circuit ini nanti menjadi skematik dasar untuk rangkaian yang ada. Contohnya misalkan di sini keterangan produknya di sini ada untuk 10 nilai value komponennya, ya, nilai komponennya di sini ada 10 mikro. Itu nanti pas begitu kita lihat di skematik handphone juga akan sama. Kenapa? Karena ini penggalan rangkaian. Jadi konsekuensinya apa? Kalau rangkaian handphone menggunakan IC ini, yang ngikuti data dari pabrikannya. Jadi nanti akan include komponen yang baik sebelum atau sesudahnya. Dan yang disebut dengan blok itu adalah gabungan beberapa unit rangkaian. Ya. Kalau lampunya mati, otomatis lampunya LCD mati. Jadi nanti ada beberapa rangkaian tidak bekerja mengakibatkan rangkaian lainnya tidak berfungsi. That's it. Blok. Itulah mata rantai rangkaian. Ya. Nah, ada yang tanyakan nggak sampai sini? FB itu feedback artinya, bukan Facebook ya. FB di sini itu feedback. Apa itu feedback? Feedback itu mantul atau pulang lagi ke sumber. Feedback itu dia dari sumber kembali lagi ke sumber. Ini untuk menyatakan tadi closed loop tadi, putaran arus. Dan ingat nanti untuk feedback pun ini sebagai apa? Di sini dipakai resistor, ya, yang tujuannya berfungsi sebagai sink. Sink itu apa ya? The rat jump into the sea from the sinking ship. Nah, tikus loncat dari kapal yang mau tenggelam. The sun set.
sinking. Jadi sinking itu apa? Seperti dia meredup pelan-pelan. Nah, lampu kan begitu. Waktu nyala, dia nyala, set, dry gitu. Tapi pas waktu mati, dia sinking. Nah, pelan-pelan meredup. Nah, itu. Kalau tidak ada resistor ini, lampu mati. Kenapa mati? Kalau tidak ada resistor ini, feedback yang di sini, reset, ini resetting ini. Kalau resistornya ini mati, otomatis lampu ini nggak kenal ground. Tidak ada perbedaan apa potensial antara positif dengan negatif. Gara-gara resistor ini putus, lampu mati. Ya. Terus kalau nilai resetnya ini berubah-ubah, karena dia itu variabel resistor atau varistor. Kalau resistornya nilainya besar, otomatis ya resistor yang di sini besar berarti arus yang terbuang ke groundnya sedikit, arusnya lemah, lampunya redup. Tapi kalau resistornya ini nilainya kecil, arus yang terbuang besar, otomatis mengalirnya deras, lampunya terang. Ya. Nah, itulah prinsip kerja rangkaian. Jadi kalau di rangkaian itu kita nanti kenal sirkuit, kemudian karakter, kemudian kriteria, kemudian current loop-nya, komponennya, gitu, ya. Jadi harus tahu juga prinsip kerjanya. Jadi ini bukan feedback ini tadi tuh umpan balik lah kalau kayak sudah, atau misalkan ya sebagai ini juga buat acuan komparator. Gitu kan? Apakah si rangkaian ini memang sudah berubah dari sumber tegangan menjadi tegangan yang dibutuhkan? Nah, itu kan ada juga pengontrolnya. Ini kalau kapasitor yang dilangsungkan ke IC ini lebih condong nanti dipakai untuk volt reference, ya, menentukan apakah tegangan di sini bekerja dengan baik atau tidak di rangkaian ini, begitu. Nah, terus masalah kaki-kakinya Pak, bagaimana cara kerjanya? Ya, makanya saran dari saya itu buka datasheet. Dari datasheet inilah kita bisa belajar. Ya, dari inilah. Oh, berarti nanti kalau AL61 itu AW9961. Kalau AL65 berarti AW9965. Nanti bisa cari ya. Ya. Nah, di sini feedback. Pin for current, connect to the send resistor. Nah, itu komparator di sini sebagai ya compensate ya, tapi komparator di sini VREF ya. Ground, SW, switching node. Nah, ini biasanya pakai PWM jadi antara low sama high nantinya. Kemudian control, ya ini PWM-nya, ya full switch modulation-nya nanti akan membuat switch-nya itu high dan low, kemudian ini volt in sebagai supply dan ground. Ini keterangannya ada. Jadi alangkah baiknya kita gunakan datasheet untuk belajar, dan sudah tentu butuh yang namanya pembimbing, ya. Nah, jadi di internal IC itu ada beberapa operasi. Ya, seperti sini ada op-amp, operation amplifier, ya. Kemudian di sini ada UVLO, under voltage lockout. Di sini ada auto shutdown, thermal shutdown. Jadi di sini ada sensor untuk suhu. Kemudian di sini ada over voltage protection-nya di output-nya. Di sini ada PWM control and gate drive-nya, berarti nanti menggunakan MOSFET bahan dasarnya di sini. Jadi dengan kita membaca datasheet ini ya, kita bisa tahu nih ya, ada osilatornya ternyata. Osilator itu apa? Buat denyut frekuensi. Ada generatornya, radio amplifier generatornya. Ya, ada current amplifiernya. Nah, ini tadi untuk sensor resistor positif, sensor resistor negatif. Jadi ini untuk pengaturan arus yang akan menentukan pintu gerbangnya itu dibuka lebar atau sempit. Nanti seperti itu, high dan low.
Ya, itu tadi mengenai rangkaian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Kang? Ya, nanti kalau ada di apa namanya? Kalau di iPhone ada yang namanya Murata. Itu nanti ada di iPhone. Ya, jadi memang harus luas kita belajarnya. Jadi jangan terpaku pada saat nanti kita belajar untuk menyelesaikan kasus atau belajar rangkaian gitu ya. Jangan membatasi diri. Explore ya. If you love something, you will find that's you need. Oh, that's all you need. Jadi kalau misalkan kita mencintai sesuatu pasti akan nyari informasi gitu kan. Ya, pernah jatuh cinta tidak? Pernah kan? Pasti akan menanyakan sahanara ngarana, di mana imahna, anak kasabaraha, saha bapana, ya kan? If you ya kalau kita cinta pasti akan nyari informasi. Nah, seperti itulah untuk mencintai nanti pekerjaan kita, kita ini wajib explore. Ya, wajib mencari beberapa data referensi atau data informasi untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Oke, sudah cukup. Ini saya stop dulu.